Jadi kembali lagi ya ke teori ya, break of structure. Nah, edukator ataupun youtuber yang di YouTube, teman-teman harus tetap belajar. Oke, selamat siang traders dan para penonton. Hari ini saya akan mencoba membagikan teknik atau belajar dasar ya, Smart Money Concept. Jadi untuk Smart Money Concept ini sebenarnya itu ditemukan oleh Michael ya, Michael namanya. Dan teori ini juga sedang tren atau sedang viral dan banyak yang menggunakan teori ini ya. Jadi teori Smart Money Concept ini akan saya coba bagikan untuk teman-teman yang masih pemula, agar teman-teman bisa belajar dari awal, step by step, bagaimana sih sebenarnya penggunaan Smart Money Concept ini, agar teman-teman bisa mendapatkan setup yang berkualitas dan high probability. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, jadi yang pertama sekali kita pahami adalah market struktur ya, market struktur. Jadi di sini saya akan coba gambarkan kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya struktur market itu, baik itu di pair forex, komoditi, maupun di stok. Oke, di sini saya akan coba menggambarkan melalui jalur. Ya, jadi seperti ini ya untuk pergerakan market. Kita akan coba dari market uptrend. Kita mulai dari pergerakan awal dari mulai trennya naik, membuat high ya, kemudian turun, membuat low, naik lagi, buat high yang baru, namanya higher high, turun lagi, membuat low yang baru, dan namanya adalah higher low. Nanti saya akan buatkan teksnya agar teman-teman paham, khusus yang benar-benar pemula. Kemudian market naik lagi, buat higher high, market turun lagi, buat higher low. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kurang lebih seperti ini market uptrend ya. Oke, jadi mungkin teman-teman udah paham ya sebagian, tapi bagi teman-teman yang belum paham, saya akan jelaskan. Ini adalah perjalanan market yang sedang uptrend. Market naik, dia buat high, kemudian turun sebagai koreksi, nah dia buat low, kemudian naik lagi, dia membuat higher high, kemudian dia turun lagi, membuat higher low. Higher low itu artinya apa? Low yang lebih tinggi dari sini. Higher high itu high yang lebih tinggi dari sebelumnya, dari pergerakan sebelumnya. Oke? Kemudian dia buat higher high lagi dan buat lower low. Ini untuk pergerakan uptrend. Oke? Untuk pergerakan uptrend kurang lebih market strukturnya seperti ini ya. Ya, jadi dalam market struktur ini ada yang dinamakan dengan BOS. Saya akan menjelaskan juga ya, apa itu BOS. Jadi BOS itu adalah singkatan dari Break of Structure. Break of Structure. Oke, saya besarkan ya. Ya, jadi teman-teman bisa paham nanti istilah-istilah dalam Smart Money Concept. Itu yang pertama ada BOS atau Break of Structure. Kemudian yang kedua ada namanya CHOC atau change of character ya, kita menyingkatnya CHOC aja ya, biar cepet, biar paham. CHOC atau change of character. Oke. Ya, jadi untuk pertama kali kita belajar yang dua ini dulu ya, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi BOS itu adalah break of structure. Ini adalah struktur market. Break of strukturnya yang mana? Break of strukturnya adalah, saya akan kasih tanda. Nah, kenapa ini dibilang break of structure? Karena kan sebelum pergerakan dari market sebelumnya ini kan high-nya di sini, kemudian high-nya itu di break. Terjadilah break of structure. Break of structure ya, sama aja ya, break of structure. Kemudian kita kasih tanda dulu break of structure ini BOS. Oke, break of structure ya, paham ya? Nah, setelah marketnya naik, break of structure ya. Nah, kemudian dia buat BOS kedua ya, BOS selanjutnya, break of structure selanjutnya. Kenapa? Karena high ini telah di break oleh harga yang ini ya. Setelah di break, kita bisa menamakannya break of structure. Kita akan letakkan lagi, kita tandai break of structure-nya di sini, kemudian kita kasih tanda BOS. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya, biar teman-teman bisa paham, khususnya yang masih pemula, yang ingin belajar lebih dalam tentang dunia trading. Saya akan bantu menggunakan teori Smart Money Concept atau Inner Circle Trader ya, sama aja untuk menemunya. Jadi kembali lagi ya ke teori ya, break of structure. Nah, kemudian untuk coach itu seperti apa sih? Nah, jadi untuk break of structure ini kan harga berhasil nge-break swing sebelumnya ya, itu untuk break of structure. Kemudian untuk CHOC ini, change of character,
itu adalah change. Dalam bahasa Inggris itu adalah perubahan dari karakter. Jadi ibaratnya seperti perubahan dalam tren. Tapi tentunya nanti ada SOP lagi yang harus kita perhatikan, menentukan bagaimana BOSS yang valid atau yang choke. Bagaimana choke yang valid ya. Nah, untuk choke bagaimana? Jadi untuk choke itu ketika marketnya berhasil nge-break last dari low-nya ini, higher low terakhir seperti ini. Nah, maka di sini disebut terjadi coach. Kita akan kasih tanda juga di sini. Ini terjadi coach. Oke, jelas ya teman-teman ya, clear ya. Nah, kemudian setelah terjadi coach, kemudian market membuat koreksi lagi, kurang lebih seperti ini. Kita ibaratkan contohnya itu kan untuk uptrend yang sudah, kemudian kita akan ganti lagi untuk kondisi market yang sedang downtrend seperti ini kurang lebihnya. Downtrend, dia membuat high, kemudian low, lower low, kemudian lower high, kemudian lower low, lower high, dan seterusnya lower low. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk penjelasannya ini sama saja ya. Jadi strukturnya adalah ketika market berhasil nge-break low sebelumnya, dalam hal ini low-nya di sini, maka akan terjadi break of structure. Ini ya. Oke, ya terjadi break of structure. Nah, kemudian di bawahnya juga terjadi break of structure. Nah, kenapa break of structure? Karena harga berhasil nge-break low terakhir ini. Kemudian harga koreksi, harga berhasil lagi membuat nge-break low yang terakhir, last low terakhir. Jadi selama market berhasil nge-break low yang terakhir diberikan oleh market, dibentuk oleh market, itu akan terjadi BOSS. Jadi di sini ada dua BOSS, kemudian ada change of character, kemudian marketnya naik atau pullback, kemudian dia break of structure atau BOSS, kemudian koreksi lagi, break of structure yang baru, ini untuk kondisi downtrend ya, kemudian naik lagi, dan break of structure lagi yang baru. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini adalah yang paling utama. Untuk langkah pertama, yang paling utama adalah bagaimana memahami break of structure dan coach atau change of character. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini hanya gambaran umumnya saja, karena di market nanti untuk pergerakannya itu biasanya lebih acak ya. Jadi tidak seindah dari apa yang digambar oleh edukator-edukator ataupun youtuber-youtuber yang di YouTube. Teman-teman harus tetap belajar agar lebih paham untuk memahami teori ini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Untuk hari ini kita sudah belajar break of structure dan change of character. Nah, kemudian saya akan menambahkan satu lagi ya, namanya order block. Oke, order block saya ketik OB atau order block. OB atau order block. Ya, jadi setelah teman-teman sudah paham break of structure, change of character, nah baru masuk ke order block. Oke ya. Ini saya geser. Oke, order block. Order block ini di mana? Jadi order block ini adalah last candle ya. Last candle dalam contohnya dalam satu uptrend itu last candle dari bearishnya. Jadi kurang lebih di sini untuk order blocknya saya akan kasih tanda. Nah, ini ya. Nah, ini adalah area order block. Sebentar ya, ini adalah area order block yang area kuning ya, ini order block. Nah, kemudian ini juga area order block, kemudian di sini juga ada area order block untuk kondisi downtrend, order block, kemudian di sini order block. Jadi order block itu di swing high atau swing low nya. Dalam kondisi uptrend, order blocknya berada di higher low atau swing low-nya. Kemudian untuk kondisi downtrend berada di lower higher low-nya. Untuk kondisi uptrend, order blocknya itu berada di low atau lower high berikutnya. Untuk kondisi downtrend itu berada di high atau higher low berikutnya. Oke, dipahami ya? Ya, jadi kurang lebih seperti ini order block ini. Jadi untuk teman-teman yang masih baru, yang masih pemula, boleh dipahami ya, boleh dipahami untuk membuat struktur seperti ini, untuk membuat struktur BOSS dan change of character. Oke, langsung saja kita praktekkan ke chart. Oke, kita akan tampilkan chartnya. Ini kita hapus dulu ya, boleh disimpan atau diulang lagi nanti. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita akan mencari market structure-nya. Nah, ini time frame 1 ya. Oke, saya akan coba dari ini kondisinya sedang downtrend. Untuk pair euro USD kondisinya sedang downtrend. Ya, jadi untuk di sini saya akan coba membuat market strukturnya ya. Ya, jadi seperti yang kita gambar tadi, ini adalah kondisinya downtrend. Market membuat high,
yang lebih rendah, kemudian low yang lebih rendah, kemudian high yang lebih rendah, atau lower high, kemudian lower low, kemudian lower high dan lower low. Ya, jadi untuk market ini kan marketnya naik, kemudian break. Nah, ini support ini telah di break. Ini membuat yang dinamakan dengan break of structure. Kenapa ini break of structure? Karena ini berhasil nge-break dari low sebelumnya. Low sebelumnya telah berhasil di break oleh market, jadi kita namakan break of structure. Nah, setelah adanya bounce atau break of structure, kemudian kita akan mencari order blocknya dari mana. Order blocknya adalah order blocknya ada di sini ya. Ya, jadi untuk order blocknya ini ada banyak ya. Di sini bisa order block, sebentar. Ini bisa order block. Kemudian ini juga bisa order block. Ya, jadi last candle ini adalah candle yang bullish ini. Saya akan zoom. Candle bullish ini itu kita namakan dengan order block. Candle bullish terakhir ya, candle bullish terakhir, dan ini juga candle bullish terakhir. Ini dinamakan order block. Oke, jadi ini order block, ini order block. Kemudian ini juga di bawah. Ini bisa juga sebagai order block ya. Nah, oke teman-teman udah paham ya untuk order block dan break of structure. Nah, kemudian di sini dia harga membuat break of structure yang baru lagi di sini. Nah, ini kan low terakhirnya, low yang lebih rendah itu telah berhasil di break oleh market. Oke, kemudian ini baru break of structure. Nah, ini break of structure lagi ya. Jadi selama marketnya downtrend, itu akan terjadi break of structure. Oke, ya sekian teman-teman untuk break of structure dan order block. Kemudian jika teman-teman ingin bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Atau jika ada teman-teman yang lebih paham di dalam teori Smart Money Concept, boleh dikasih masukan ya kepada tim kita agar kita sama-sama belajar, oke? Dan kita bisa berkembang dalam skill kita di dunia trading tentunya. Oke, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Saya akan membagikan teori-teori selanjutnya mengenai Smart Money Concept strategi ini ya. Jadi jangan lupa tetap follow dan subscribe akun YouTube kita, share dan di like supaya kita semakin semangat untuk memberikan edukasi gratis tentunya kepada teman-teman. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Salam profit.